Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. Hai teman-teman, selamat pagi, selamat datang kembali di Slovenia. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dimanapun teman-teman berada. Kembali lagi teman-teman bersama aku Yeni di Slovenia. Selamat datang kembali teman-teman. Buat teman-teman yang baru bergabung, selamat datang. Di cuaca yang sangat-sangat dingin, ini kita sudah di akhir musim gugur. Ini pertengahan November ini kita sedang memasuki musim dingin teman-teman. Di video kali ini teman-teman aku mau berbagi beberapa hal-hal menarik yang aku ketahui setelah aku tinggal di Slovenia dan pindah di sini saat kita berbelanja ke supermarket teman-teman ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang tinggal di Eropa, kita mengalami hal yang sama, tapi saat aku tinggal di Indonesia, aku belum pernah ya teman-teman, maksudnya jarang sekali menemukan hal-hal ini. Jadi di video kali ini aku mau membahas tentang beberapa hal unik, hal baru yang aku alami dan aku temui saat kita berbelanja di supermarket di Slovenia. Slovenia ini kita memiliki beberapa supermarket ya, seperti ada yang namanya Hofer, ada yang namanya Lidl, ada yang namanya Eurospin, ada yang namanya Spar, ada yang namanya, pokoknya banyak sekali ya, ada beberapa macam supermarket teman-teman. Jadi kayak ibaratnya tuh kayak Indomaret gitu ya, tapi supermarket di sini tuh lebih besar dan barang-barang mereka itu bervariatif teman-teman, banyak. Intinya kalian mencari apapun di supermarket itu bisa teman-teman, dari baju, terus dari peralatan rumah tangga, dari pokoknya banyak sekali. Itu kayak Super Indo mungkin ya. Kalau Indomaret kayaknya terlalu kecil ya. Indomaret tuh barang-barangnya terbatas kan biasanya. Tapi kalau yang kayak Lidl, Spar itu mereka barang-barangnya tuh variatif. Jadi kalian masuk supermarket itu kalian bisa memilih banyak hal, buah, sayur, semuanya ada teman-teman di sini. Jadi kali ini aku mau ya menjelaskan beberapa hal unik yang aku alami dan membuat aku sedikit shock ya saat aku berbelanja pertama kali di Slovenia. Ini cerita awalnya aku di sini ya teman-teman ya, saat pertama kali aku masuk ke supermarket yang ada pertama dan utama teman-teman. Ini salah satu karena aku nih gampang sekali ke kamar mandi ya. Aku tuh gampang sekali buang air kecil teman-teman, apalagi dingin tuh bisa setiap 5 menit itu aku kamar mandi. Tapi teman-teman, di supermarket di sini kayak Lidl, Eurospin, pokoknya supermarket ini mereka tuh tidak menyediakan kamar mandi untuk customer. Jadi tidak ada kamar mandi di dalam supermarket ini. Kecuali kalau supermarket ini berada di mall ya. Berada di mall itu baru biasanya ada, di mallnya itu ada kamar mandi. Tapi kalau di di supermarket ini nggak ada teman-teman. Jadi kalau misalnya kita lagi belanja, terus aku kebelet kamar mandi, itu bingung. Akhirnya kita harus pergi ke mall terdekat untuk mencari kamar mandi. Ini menurutku salah satu hal yang, apalagi buat aku yang gampang ke kamar mandi, ini susah sekali teman-teman ya. Di sini tuh tidak ada yang namanya yaitu numpang ke kamar mandi karyawan di sini. Nggak ada teman-teman ya. Jadi ya seperti itu. Ini kalau di Indonesia kan kita ke Indomaret kan. Ke Indomaret kan biasanya kita bisa kamar mandi. Ya setidaknya kita beli barang, terus kita bisa mampir ke kamar mandi gitu kan. Tapi kalau di sini susah teman-teman. Kalau misalnya mau pergi ke supermarket itu harus tahan ya. Yang kedua yaitu kita saat berbelanja di supermarket sini, kita itu bisa bayar dan scan barang belanjaan kita sendiri teman-teman. Jadi kita punya mesin otomatis gitu, dimana kita bisa scan barang-barang kita terus kita bayar.
di tempat itu. Jadi biasanya kalau misalnya tempat antriannya tuh panjang, kita bisa menggunakan mesin ini teman-teman. Dan juga barang belanjaan kita nggak terlalu banyak, nah kita bisa menggunakan mesin ini teman-teman. Jadi untuk menghemat waktu ya, biar tidak terlalu panjang antriannya, aku lihat hampir di semua supermarket di sini tuh, supermarket besar ya, mereka tuh memiliki ini apa namanya, alat untuk nyeken dan bayar sendiri teman-teman. Seperti di Spar itu kayaknya ada, Supernova sini juga ada. Jadi kayaknya ya beberapa tempat itu bisa bayar sendiri teman-teman. Meskipun kalau di Lidl dan beberapa tempat juga ada yang enggak, ada yang bisa gitu. Tapi ini udah hal yang umum di sini teman-teman ya, bayar dan scan sendiri barang belanjaan teman-teman gitu. Tapi setelah bayar barang belanjaan itu biasanya ada tempat khusus gitu keluar. Nah, kalian harus nge-tap itu struk belanjaan kalian untuk bisa keluar dari toko itu teman-teman gitu. Yang ketiga yaitu di supermarket di sini teman-teman, dimanapun supermarket di sini itu mereka selalu menjual yang namanya bunga-bunga segar, bunga-bunga fresh ya. Jadi bukan bunga palsu yang dijual, tapi bunga-bunga fresh. Jadi untuk hadiah. Terus bahkan yang dijual itu juga bibit-bibit teman-teman. Ada bibit, misalnya bibit cabe, bibit sayur salad, bibit buah, itu mereka jual di supermarket ini. Jadi supermarket di situ lengkap, kalian perlu apa itu ada teman-teman ya. Jadi aku suka sekali karena aku kan suka buah-buahan ya teman-teman ya. Jadi melihat bibit-bibit itu aku senang sekali teman-teman. Selanjutnya yaitu promo gila-gilaan setiap pergantian musim teman-teman. Terutama ini di bagian kayak baju, sepatu, itu biasanya promo besar-besaran teman-teman. Karena kan setiap musim itu kan beda, kita tuh beda pakaian ya, beda pakaian, beda sepatu gitu. Nah, di setiap pergantian musim itu biasanya supermarket ini mereka menjual barang-barang yang musimnya ini sudah mau habis itu dengan harga gila-gilaan teman-teman, dengan harga banting harga yang benar-benar murah. Bahkan kemarin itu aku sempat baca itu ya, di sebuah supermarket itu mereka menjual semua baju-baju mereka tuh dengan harga mulai dari 1 euro teman-teman. 1 euro yang biasanya harganya itu 20-50 euro menjadi 1 euro untuk semua di hari tertentu ya, misalnya Senin sampai Jumat gitu. Itu mereka jual gila-gilaan karena kan baju-baju musim panas kan udah nggak ada yang jual ya, nggak ada yang beli ya. Jadi akhirnya mereka yaitu jual dengan harga banting harga, dengan harga gila-gilaan. Pokoknya kalau kalian di sini tuh pinter-pinter, misalnya mau beli baju-baju summer yang bagus-bagus gitu, yang cantik gitu ya teman-teman, yang murah ya, itu kalian belinya itu di akhir musim panas ya. Kayak sekarang ini pergantian dari musim gugur ke dingin, itu di supermarket itu biasanya mereka selalu menaruh stok-stok baju-baju musim panas yang tidak terjual, itu mereka jual dengan harga super murah teman-teman. Kalau aku beli baju summer itu aku selalu beli di ya ini musim-musim dingin ini, aku beli baju summer teman-teman. Karena kalau di musim summer ya, baju yang harganya 20-30 euro teman-teman, tapi baju yang sama saat kita beli di musim dingin itu harganya bahkan bisa sampai 2 euro. Aku pernah membuktikan itu sendiri teman-teman. Jadi ya, kalau mau beli baju itu beli baju summer, ini baju summer terutama ya, itu belinya di musim dingin, itu pasti murah-murah teman-teman.
Itu juga sebaliknya, kalau kalian mau beli baju musim dingin, itu belinya di musim panas ya. Karena kalau di musim musim panas, itu kan baju musim panas itu mahal-mahal ya teman-teman ya harganya. Tapi baju-baju kayak musim dingin, terus baju-baju untuk autumn itu lebih murah teman-teman. Lebih promo gitu. Itu dia ya teman-teman ya. Yang selanjutnya, yang kelima, ini juga sesuatu yang lumayan bikin aku shock teman-teman ya, yaitu kalian memasukkan barang belanjaan kalian sendiri di kasir saat kalian bayar di kasir. Kalau di Indonesia kan kita kalau belanja di Indomaret atau di supermarket manapun, kayaknya kita saat kita berbelanja ya, saat kita membayar itu, barang-barang kita tuh kan biasanya dibantu dimasukkan oleh petugas gitu kan. Jadi kita tinggal nunggu petugasnya itu bayar. Tapi kalau di sini enggak teman-teman. Di sini petugas kasirnya ini mereka hanya menyekan terus tut ya udah, kita yang gupuh. Karena kan otomatis di belakang kita banyak antrian ya. Jadi otomatis kita yang harus cepat-cepat untuk memasukkan barang belanjaan kita agar antriannya tidak panjang teman-teman. Jadi ya harus cepat. Yang keenam, ini yang aku suka teman-teman, yaitu banyak sekali iklan-iklan kayak ini. Sekarang aku mencontohkan. Apa namanya ini? Tabloid dari supermarket yang mereka mengirim tabloidnya itu kalau nggak salah seminggu itu 2 kali, kalau nggak salah itu mereka kirim ke rumah teman-teman. Aku nggak tahu apakah ini langganan, kayaknya langganan ya, seperti langganan koran gitu teman-teman. Dan ini pilihannya banyak sekali, hampir semua supermarket itu mereka mengirimkan tabloid mingguan mereka teman-teman. Aku tunjukkan ya, yang kita langganan di rumah, kita tuh ada Spar, nah tuh kayak begini. Di Indonesia juga kayaknya ada, tapi aku jarang melihat orang-orang atau rumah-rumah yang mereka langganan tabloid supermarket ini sangat menarik sekali teman-teman. Jadi dengan tabloid ini aku tahu nih harga yang murah minggu ini apa, terus mereka jual apa di minggu-minggu ini. Kalau misalnya ada tuh satu supermarket namanya Leclerc, itu mereka jual bahan makanan Asia kan di sana. Jadi aku bisa lihat dari tabloidnya harganya berapa, terus ada apa aja di sini gitu kan. Nih seperti Spar ini lengkap banget teman-teman. Daging-dagingan, buah-buahan, sayur-sayuran semua di sini, bahkan sampai baju-baju pun ada. Nih. Eurospin, karena sebentar lagi Natal ya, sebentar lagi mau Natal, jadi mereka sampai punya ini untuk dekorasi Natal tuh, kue-kue Natal, coklat-coklat Natal, kan menarik ya. Meskipun sekarang tuh sebenarnya kita bisa melihat di internet teman-teman, kita bisa searching di internet, tapi dengan tabloid kayak gini kan kita bisa lebih fokus gitu loh, lebih melihatnya tuh lebih lama ya kan daripada kita lihat di internet. Kalau di internet paling kita cuma scrolling, udah lupa. Tapi kalau lihat dengan tabloid itu kita lebih menikmati. Kalau menurutku kayak gitu ya teman-teman. Nih, ini ada juga mana lagi nih? Tus teman-teman. Tus ini juga mereka tuh jual macam-macam juga ya. Tus ada yang jual wine. Nah, ini bisa beli wine di sini. Terus ini ada lagi Lidl. Nih, Lidl. Jadi kita bisa membandingkan harga dari satu toko ke toko yang lain, teman-teman. Ini kan ada berapa macam ya. Jadi kita bisa lihat, kalau harga di sini segini, harga di toko ini segini gitu, teman-teman. Jadi bisa membandingkan harga. Tuh, ini aku suka sekali nih, teman-teman. Melihat ini nih. Terus Les Nina. Kalau Les Nina ini dia jual furniture ya, jadi kayak perabotan kayak tempat tidur, lemari, meja kerja, pokoknya untuk rumah lah ya. Nah, bisa aku juga kadang-kadang ngelihat referensi untuk bangun rumah, nanti apa sih yang dapur segala macem, kamar mandi. Nah, aku tuh lihatnya di sini teman-teman.
Lesnina atau Rutar atau Bauhaus, ada atau Yix, atau ada satu lagi tuh namanya lupa aku, IKEA ya. Tuh. Jadi kita punya banyak sekali. Ini ini kemarin waktu kita belanja di mana nih ya, di Spar kalau nggak salah ya. Jadi kalau di toko itu kalau misalnya mereka tuh banyak sekali promo-promo gitu kan ya. Salah satunya kita kemarin tuh belanja di atas 50 euro atau berapa, 100 euro itu kita dapat ini teman-teman. Nih dapat kayak stiker. Nah kita mengumpulkan stiker ini 10 kalau ya 10 stiker. Nanti kita dapat potongan harga untuk parfum ini teman-teman. Ini parfum branded ya. Tuh. Parfum mahal teman-teman. Ada Dolce & Gabbana, terus ada Jimmy Choo, ada Calvin Klein. Tuh. Kalian bisa mengumpulkan ini 10 terus dapat potongan harga ini lumayan ini. Potongan harganya bahkan hampir 50%. Lebih dari 50% ya Tuhan. Ini potongan 60, kalian bisa lihat. Potongan harganya 58%. Ini Dolce & Gabbana teman-teman. Yang dari harganya 108 euro jadi 44 euro. Hanya dengan kalian mengumpulkan stiker ini 10. Ini aku udah dapat 5. Tinggal ngumpulkan 5 lagi. Aku udah dapat ini. Diskon 58%. Wow. Ada Hugo Boss Versace ya. Versace nih. Parfum orang-orang kaya kalau di Indonesia ya, kita sebutnya orang-orang kaya pakai parfum teman. Di sini diskon 50%. Tuh. Harganya 80 euro jadi 39 euro teman-teman. Ada yang mau nitip. Ada yang mau nitip. Tapi tidak ada parfum itu ya. Wow. Interesting. So teman-teman, itu dia tadi beberapa hal yang bikin aku kaget, hal baru saat aku berbelanja di supermarket di Slovenia. Buat teman-teman yang tinggal di Eropa, kalian bisa menambahkan apalagi ya yang bikin kaget saat kalian berbelanja di supermarket di Eropa ini. Kalian bisa komentar di bawah untuk nambahin. So terima kasih sudah menonton videoku kali ini. Sampai ketemu lagi.